Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, tetap di channel yang sama, channel sahabat tani porang, channel budidaya porang. Sahabat tani, sore ini saya mau berbagi tip penanaman porang. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Tip ini saya khususkan buat petani yang ingin menanam porang di tahun depan atau di musim tanam berikutnya. Karena kalau di tahun ini musim tanam sudah berakhir, tapi kalau yang ingin menanam masih bisa dengan bibit polybag. Tapi untuk musim depan ini saya mau berbagi tip. Jadi begini sahabat tani ya, untuk sahabat tani yang memiliki modal yang pas-pasan atau tipis seperti saya, misalnya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ini pertama kali saya menanam porang, saya memilih dua jenis bibit. Jadi satu dari bibit katak dan yang kedua bibit umbi. Dan itu ternyata berhasil, dan di tahun pertama kita sudah bisa menjual umbi produksi dari bibit umbi yang saya tanam. Jadi untuk sahabat tani yang ingin menanam di tahun depan bisa meniru cara saya, tapi tidak harus ya, tidak harus. Ini solusi saja. Bisa memilih dua jenis bibit, satu katak dan kedua umbi. Kenapa begitu? Satu, di tahun pertama dari bibit umbi kita sudah bisa menjual bisa menjual umbi produksi. Dan untuk penanaman di musim berikutnya itu dari umbi yang berasal dari bibit katak yang kita tanam, dan kita sudah bisa mendapatkan katak yang lebih banyak dari bibit umbi yang pertama kita tanam tadi. Jadi sudah bisa menekan biaya untuk yang ingin menambah lagi di musim berikutnya. Kita tinggal menambah sedikit demi sedikit begitu saja dari membeli bibit katak. Itu bisa diambil dari menjual umbi produksi. Itu sebagian saya jual, kemudian uangnya sebagian saya belikan bibit untuk menambah jumlah yang akan kita tanam berikutnya. Tapi yang penting dalam pemilihan bibit, satu, umbinya harus benar-benar yang umbi yang sudah dorman alami, bukan dorman paksaan, atau sebelum waktunya ripah sudah dibongkar. Itu biasanya banyak yang busuk. Dan kedua, kalau bibit katak ya pilihlah bibit katak yang benar-benar dorman, bukan yang jenis potesan atau yang lain. Dan di waktu penyimpanan diperhatikan benar-benar kondisi penyimpanannya, bisa memakai rak atau bisa diperlakukan dengan pengaplikasian jenis insektisida atau fungisida seperti Marshall tabur untuk perlakuan benih. Itu juga efektif untuk dalam perawatan benih. Jadi untuk bukti, sampai sekarang saya masih menanam sebagian umbi dan sebagian katak. Ini saya menanam bersebelahan. Ini sebelah atau separuh lahan saya tanami umbi dan separuh saya tanami katak. Jadi seperti ini. Ini lahan sebelah yang saya tanami
saya tanami umbi produksi. Ini sampai bawah sana, ini dekat rumah. Ini sampai bawah sana, ini saya tanami umbi produksi bawah sana. Nah, seperti itu. Dan yang sebelah sini ini saya tanami katak. Oke ya sobat tani, demikian tadi tip dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan solusi untuk sahabat-sahabat tani yang ingin mengembangkan budidaya porang tapi dengan modal yang tipis. Tapi dengan cara saya, kita tiap tahun bisa menambah bibit, tapi sedikit demi sedikit, tapi dengan jangka waktu yang singkat kita sudah bisa menanam dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak terasa kita sudah memiliki banyak porang. Demikian sahabat tani, apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik saran saya terbuka selebar-lebarnya untuk kemajuan budidaya porang Indonesia. Untuk sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel saya atau baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Dan untuk bertanya-tanya, berdiskusi, silahkan di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.